Ku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekat-Mu dan ku memuji-Mu, Yesus. Kudus dan mulia Engkau, Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, oh Yesus. Haleluya, ku puji Kau, Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan. Focus and follow Him. Apa yang dimaksud dengan focus and follow Him? Dan ini kita berbicara mengenai relasi. Karena kekristenan adalah relasi. Dan hukumnya adalah relasi. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, calon murid-muridnya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Ikutlah agamaku, ikutlah tradisiku, ikutlah kebiasaanku, tetapi ikutlah aku. Dan perkataan ikutlah aku merujuk bahwa hukumnya adalah relasi. Dan relasi inilah yang sering dicoba untuk dirusakkan oleh iblis sejak manusia pertama di bumi, yaitu Adam. Yang dimana relasi antara Adam dan Tuhan rusak karena dosa yang pertama. Karena memang relasi inilah yang membuat manusia itu hidup. Dan supaya manusia jangan binasa, maka carilah Tuhan, maka akan ada relasi itu. Dan ketika relasi itu rusak dengan hadirnya dosa di bumi, dan Tuhanlah yang ingin merekonsiliasi kerusakan itu. Dengan hadirnya secara teofani atau kristofani di perjanjian lama berkali-kali. Ya, kita baca ayatnya. Jadi walaupun relasi itu sudah rusak, Tuhan sendirilah yang ingin memberikan rekonsiliasi pada kerusakan relasi itu, yang dimana pada saat itu pada perjanjian lama Tuhan selalu yang berusaha menjadi inisiator yang utama untuk mendatangi manusia dengan cara apa? Teofani atau kristofani. Istilah teofani atau kristofani adalah istilah teologis yang menunjukkan sapaan Tuhan di perjanjian lama dengan wujud-wujud tertentu. Kepada Musa, Tuhan menyapa dengan terbakarnya semak yang menyala itu. Kepada Abram, Tuhan membuat kedatangannya bersama malaikat yang menjadi dua bodyguardnya itu. Yang satu itu adalah pernyataan Allah kepada Abraham. Dan itu disebut teofani, pernyataan Allah di perjanjian lama atau disebut kristofani. Jadi sebelum Kristus datang di dunia sebagai manusia, Tuhan itu sudah berkali-kali menyapa manusia dengan berbagai-bagai wujud. Kita baca Ibrani ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara bicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat
yang tinggi. Jadi hukum relasi ini sudah Tuhan tetapkan sejak semulanya. Jadi kalau ada pernyataan follow him, seperti Tuhan mengajak murid-muridnya, ikutlah aku. Itu adalah pemenuhan hukum mengenai relasi. Gak usah ngomongin soal yang agamawi atau yang teologis. Orang dunia aja tahu bahwa relasi adalah yang utama. Contohnya, ada seorang filsuf Romawi yang bernama Marcus Tullius Caesar. Dia menyatakan kita tidak dilahirkan untuk diri kita sendiri. Non nobis solum nati sumus. Orang dunia aja tahu bahwa relasi adalah hukum yang utama. Tanpa relasi, hubungan antara satu dengan lainnya itu hilang musnah. Dan inilah yang hendak kita pelajari bersama. Anda tentu sudah banyak sekali mendapatkan banyak khotbah mengenai focus and follow him dengan berbagai macam cara pengajaran. Tetapi hari ini saya akan mengajak Anda untuk belajar Alkitab secara seksama. Apa sih yang dimaksud dengan focus and follow him? Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti pohon anggur. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesuslah yang mengundang untuk kita ini menjadi para rantingnya. Dan kalau kita nanti sudah menjadi ranting, menjadi anak-anak Allah, dan ini biasanya doa yang favorit bagi kita semua. Suatu ayat emas bagi kita semua. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada amin di sini? Jangan cepet-cepet ngomong amin. Karena di situ yang saya kasih warna merah, kata tinggal itu implikasinya sulit. Ya. Nah, dan kita suka menaruh ayat ini sebagai ayat emas. Yohanes 15 ayat 7, semua suka minta apa saja Tuhan kasih. Dan bahkan ada ayat, minta, cari, ketok, Tuhan kasih. Ayat ini juga jadi ayat emas. Matius 7 ayat 7 sampai 10. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, setiap orang yang mengetok, baginya dibukakan. Kita mengamini ayat ini sehingga kita punya prayer list. Apa sih prayer list kita hari ini? Minta kebijaksanaan, minta kesuksesan supaya nanti papa saya yang sedang sakit itu operasinya itu sukses. Minta rumah baru, minta job yang baru, minta rezeki yang baru. Nah, kalau Anda membaca pokok-pokok doa yang ada di sini, salah apa enggak sih? Enggak salah. Enggak salah. Doa-doa ini enggak salah. Ya. Dan sebenarnya doa-doa yang demikian ini yang menyatukan kita. Ya. Enggak ada lagi Kristen karismatik, enggak ada lagi yang Pentakosta, Reform, semua doanya modelnya begini. Dan agama kita sama, membuat agama kita sama. Anda tahu agama kita hari ini Kristen? No. Agama kita hari ini itu selfie. Worship the self. Anda ke gereja memuji Tuhan. Oh iya dong, kita ikut nyanyi. Musiknya enak, song leadernya asik. Suasananya sejuk, enak, membuat kita nyaman untuk bernyanyi. Apakah Anda betul-betul menyanyi untuk Tuhan? Atau Anda sedang cari hiburan di sini? Worship the self.
Kita bukan memuji Tuhan tetapi kita worship the self untuk aku dan aku dan aku dan aku. Aku dapat apa di gereja ini? Asik. Pengkhotbahnya enak, lucu. Song leadernya didatangkan dari Jakarta. Aku mau datang. Untuk dipuaskan kesenangan musiknya. Worship self. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang berdoa, yang doanya egosentris, worship the self, bukan worship God. Nah, dan ini adalah titik yang dimana kerohanian kita masih taman kanak-kanak. Kita bukan menjadi Kristen yang dewasa, dan marilah kita menjadi Kristen yang dewasa di mana di titik kerohanian tertinggi, Raja Daud mengatakan, menuliskannya pengalaman titik kerohanian tertingginya di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, dan seterusnya. Dan yang menjadi fokus saya untuk ayat ini, menjadi pasal ini, semua hafal dong, ya, hafal dong ayat ini, pasal ini, jadi lagu, jadi ayat hafalan. Dan yang menjadi fokus utama pada ayat ini sebenarnya adalah Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya agak mendekati narasi bahasa aslinya. The Lord is my shepherd, I shall not want. NIV juga bagus. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kalau Tuhan gembalaku, pengen. Gak sempet tuh. Jadi doa-doa yang tadi, yang sebenarnya doa itu betul. Tapi itu doa yang egosentris. Untuk orang yang sudah mencapai titik kerohanian tertinggi, Adonai Roy Lo Exar. Tuhan, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku gak perlu ingin. Keinginan itu sudah terkikis dengan keimanan kita bahwa kehidupan kita ditopang oleh Bapa kita yang Maha Kasih. Nah, sekarang itu adalah pengalaman kehidupan dari Raja Daud yang telah mencapai titik kerohanian tertinggi. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia nggak perlu rumah baru, dia nggak perlu job baru, dia nggak perlu semuanya. Dia tahu semuanya sudah disediakan oleh Bapanya yang di surga. Dan inilah pengalaman Israel di bawah kepemimpinan Daud, yang dimana Daud mewujudkan janji Allah kepada Abraham, yang dimana keturunannya menguasai sebuah wilayah yang disebut wilayah tanah perjanjian yang ada di Kanaan, dan di situ menjadi daerah kekuasaan kerajaan Israel pada zamannya Raja Daud. Dan sebenarnya daerah kekuasaan pada zamannya Raja Daud ini, menurut Kejadian 12 ayat 1-3 yang dikatakan kepada Bapak Abraham. Ini menarik. Ini menarik. Itulah kenapa yang membuat di Timur Tengah sana nggak pernah selesai perang. Tanah perjanjian itu membentang mulai dari sungai di Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Kejadian 15 ayat 18. Jadi tanah yang dikuasai Daud ini itu belum keseluruhan tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Dan tanah yang diberikan kepada Abraham itu pernah terwujud. Ada certain time yang dimana Israel itu menguasai mulai dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat pada zamannya siapa? Pada zamannya Salomo. Dan yang menjadi fokus utama dari
tanah perjanjian itu memang yang tanah di Kanaan yang disebut sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kita baca Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak berhikmat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, mineral banyak, dan gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat 10, dan engkau akan makan kenyang, dan engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berada di bumi, dia kalau khotbah itu selalu menggunakan hal-hal yang dapat dilihat oleh audiensnya yang pertama. Audiens yang pertama bagi Tuhan Yesus adalah orang-orang Israel. Nah, dan kalau Tuhan Yesus sedang berkhotbah mengajar kepada orang-orang Israel kala itu, Tuhan Yesus ngomong bahasa Yunani? Enggak. Saya yakin dan percaya perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena supaya Injil Kristus itu dapat diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Semua bangsa-bangsa harus mendengar Injil Kristus. Tapi coba bayangkan ketika Yesus mengajar kepada audiensnya yang pertama yang adalah orang Israel, Tuhan Yesus kalau berkhotbah, kalau enggak pakai bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa Ibrani. Bahasa liturgisnya orang Israel. Nah, sekarang kita mencoba memahami tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Gefen. Nah, ini adalah salah satu yang tumbuh subur di Israel. Orang-orang yang pernah ke Israel pasti akan melihat semua buah-buahan agricultural di sana itu sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pohon anggur. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Bahasa Inggrisnya dwell. Perhatikan ini kata penting. Dan aku di dalam kamu sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak akan berbuat apa-apa. Jadi kata tinggal ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus, berarti kata ini penting. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Yesus Kristus menunjukkan dalam bahasa keilahian. Ditulis dalam bahasa Yunani ego eimi. Dan ini kata akulah itu adalah menunjukkan Yesus tentang keilahiannya. Jadi orang Yahudi itu mirip dengan orang-orang timur pada umumnya untuk mengatakan aku itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi di sini Yesus dengan super pedenya mengatakan akulah. Dan itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Berarti di sini Yesus Kristus sedang mendeklarasikan lordship dari dia bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Tetapi untuk memahami pokok anggur yang benar,
kita perlu memahami antropologi budaya Semitik yang dimana orang-orang Yahudi itu belajar tentang bahasa Ibrani yang dimana bahasa Ibrani itu bukan cuman bicara dari kata-kata atau kalimat-kalimat. Setiap kata-kata dalam bahasa Ibrani adalah kumpulan-kumpulan dari macam-macam lambang-lambang huruf dan itu disebut sebagai filsafat letterisme Yahudi. Filsafat letterisme Yahudi itu ada 3. Yang pertama adalah gematria. Gematria itu adalah filsafat mengenai nilai angka dalam aksara Ibrani. Dan kemudian ada notarikon. Notarikon itu adalah menunjuk bahwa setiap huruf Ibrani itu punya lambang-lambang. Dan kemudian ada temurah, permutasi huruf. Kita enggak lagi kuliah, jangan khawatir saya enggak bahas ini. Tetapi ini untuk membicarakan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan Yesus memparalelkan mengenai pohon anggur dan buah itu ternyata dalam filsafat Ibrani berhubungan. Bahwa pohon anggur bahasa Ibraninya adalah gefen, ya, gimel nilainya 3, ve nilainya 80, nun nilainya 50, totalnya 133 dan ini berhubungan dengan kata Ibrani nefek artinya to sprout out. Berbuah-buah yang banyak. Jadi sifat dari pohon anggur adalah berbuah-buah yang banyak. You are what you give. Kenapa pohon mangga disebut pohon mangga? Karena dia memberikan buah mangga. Kenapa dia disebut pohon pepaya? Karena dia memberikan buah pepaya. Kenapa dia disebut pohon anggur? Karena dia memberikan banyak buah anggur. Kenapa engkau disebut Lukas, Pastor Lukas? Karena engkau yang menggembalakan gereja di sini, ada amin. Nah, jadi di sini pelajaran mengenai filsafat huruf ini kalau sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini hilang. Itu yang namanya lost in translation. Padahal kalau Tuhan Yesus bicara mengenai pohon anggur dan buahnya itu dalam bahasa Ibrani itu ada hubungannya. Gefen dan nefek di mana buah anggur akan keluar dari pohon anggur itu. Makanya kalau ada pohon anggur yang enggak berbuah, Bapaknya Yesus akan memotongnya. Nah, dan ada yang menarik. Dalam bahasa Ibrani itu ada satu istilah. Gunting untuk memanen pohon anggur itu namanya mas merah. Kata mas merah ini kira-kira kalau Anda ingat-ingat kira-kira berhubungan dengan apa? Mazmur. Bahwa setiap ada panen orang-orang Israel bermazmur. Maka gunting panen untuk memanen pohon anggur adalah mas merah. Nah, dan sekarang kita akan belajar apa sih yang dimaksud oleh Tuhan mengenai tinggal di dalamku. Dwell bahasa Inggrisnya. Dan ini bisa bertolak belakang dengan pengertian kita selama ini. Ya, kita baca Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Abide, dwell. Semuanya adalah artinya tinggal. Ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu menarik. Kata tinggal itu pakai 2 kata. Yang pertama itu yashaf, kata tinggal. Yashaf itu artinya duduk. Makanya bahasa Indonesia itu kan banyak menyerap dari kata-kata Arab. Dari kata duduk muncul penduduk. Orang yang duduk di situ maka dia orang yang abide di situ. Nah, tapi bahasa Ibrani tidak hanya bicara mengenai duduk. Bahasa Ibrani punya kata tinggal, dwell, abide. Itu satu lagi, yaitu amat, berdiri. Berdiri dalam artian dwell, abide, tinggal. Kalau kita pulang ke rumah, kita duduk, kita leye-leye, ngasuh, ya, leha-leha. Tetapi bayangin,
Di sini Tuhan Yesus tidak bicara tinggal dalam artian duduk. Yohanes 15 ayat 4 ditulis dalam bahasa Yunaninya itu adalah meniate dari kata moni. Ya, moni. Moni itu artinya berdiri. Wow. Wow. Kenapa Tuhan Yesus nggak pakai kata yashav, duduk tapi berdiri? Bayangin. Ada nggak orang yang kalau ada di dalam rumah itu berdiri? Siapa? Yang ada di dalam gedung tapi dia berdiri. The army of God. Jadi kalau kita tinggal di rumah Bapa itu bukannya leha-leha. Jadi Tuhan mengatakan kalau kamu berdiri di dalam aku, siap sedia, berdiri bersiap, maka kalau kamu berdoa, apapun yang kamu minta, aku kasih. Karena dari sinilah Bapakku dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 4, kita melihat tentang korelasi kata berdiri di sini. Nah, zaman itu zamannya orang Israel itu dijajah oleh Emporium Romawi. Di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah memandang bagaimana prajurit-prajurit Romawi kalau berdiri. Jadi dalam bahasa Ibraninya itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Kita bisa membayangkan Tuhan Yesus mengatakan, imdubi, berdirilah kalian di dalamku. Nah, jadi audiensnya Yesus itu udah tahu. Kalau ikut Yesus bukan leye-leye. Bukan tinggal leha-leha, tapi berdiri seperti army. Nah, tetapi makna ini hilang ketika apa? Ketika diterjemahkan. Karena dalam bahasa Indonesia tinggal ya tinggal, berdiam ya berdiam, diam duduk-duduk, no ternyata. Apa? Berdiri. Inilah yang saya maksud sebagai lost in translation. Bukan terjemahnya yang salah, tapi apa? Ada makna yang terkikis. Jadi dalam perikop Yohanes pasal 15. Di sini maknanya bukan duduk leha-leha tapi berdiri. Nah, apa yang dimaksud dengan berdiri oleh Tuhan Yesus? Dan kalau kita membaca Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, konteksnya selalu konteks militer. Dan kitab penutup dari perjanjian baru adalah kitab Wahyu, tetap mengatakan bahwa Allah Yesus Kristus diceritakan dalam konteks militer. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau saya membacakan Wahyu 1 ayat 8 bicara mengenai Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Ini bahasa Yunaninya adalah ho pantokrator. Dan ini sebenarnya adalah istilah militer. Dan ini dalam bahasa Ibrani adalah Elohei Sefaot. Aku adalah Allah bala tentara sorga. Wow. Dan Allah bala tentara sorga ini tentu saja yang maha kuasa kan. Tapi nilai konteks militernya hilang gara-gara apa? Gara-gara diterjemahkan. Nah, Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, terjemahan bahasa Indonesianya. Dan bahasa Ibraninya, Adonai Sefaot, Tuhan bala tentara sorga. Jadi perhatikan, kalau kita adalah para pengikut Kristus, kita bukan orang-orang yang nanti disediain banyak fasilitas yang membuat kita nyaman. No. Tetapi apa? Kita menjadi orang-orang yang bekerja, bukan leha-leha. Jadi buang itu kata-kata kenyamanan. Dan ini terus-menerus dibicarakan oleh Tuhan Yesus mengenai konteks militer ini. Kurios
Pantokrator. Keluaran 15 ayat 3. Musa menggubah sebuah lagu, Syirat Hayam, nyanyian tentang laut. Dia mengatakan, Adonai ish milchama, Adonai Shmo. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Dan inilah konteks militer. Adonai Sefaot, Kurios Pantokrator. Dan itu dikenakan kepada Yesus. Dan apa hubungannya dengan pernyataan perumpamaan Yohanes pasal 15 ini? Kita baca lagi. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa duduk. No. Barang siapa berdiri bersiap di dalam aku, maka ia berbuah banyak, sebab di luar aku engkau tidak akan dapat berbuah banyak. Jadi apa yang dimaksud dengan kemelekatan dengan Kristus? Apa? Berdiri bersiap. Seperti seorang tentara yang bersiap untuk menunggu perintah dari Allah Sang Raja Semesta, Kurios Pantokrator, Tuhan bala tentara sorga. Dan mengenai kata menempel. Kata menempel itu juga dalam artian berciuman. Bahasa Ibraninya berciuman, menempel itu artinya dafak, tertambat. Bagi orang-orang Yahudi yang percaya, ketika mengadakan perjamuan kudus seperti tadi, istilahnya itu defekut, kita sedang berciuman dengan Tuhan dan itu adalah Holy Communion. Dan inilah yang dimaksud dengan kemelekatan dengan Kristus dan kita fokus kepada Kristus karena dia adalah Sang Raja Semesta. Kita baca Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tidak tinggal berdiri bersiap di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dalam konteks ini Tuhan Yesus yang berbicara di dalam bahasa Semitik juga dipahami oleh Rabi Shaul, Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Yang dimana konteks mengikut Yesus adalah mengerjakan keselamatan, bukan leha-leha. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula pada waktu aku tidak hadir. Dan inilah konteks Alkitab kita yang selalu stay ready, menunggu perintah dari Tuhan. Dan ketika kita stay ready, berdiri, bersiap di hadapan Tuhan, maka segala yang kita doakan itulah yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi bukan doa untuk kenyamanan. Tuhan aku pengen mobil baru. Tuhan aku ingin promosi. Tuhan aku ingin tokoku rame. Ya enggak salah sih untuk berdoa memohon berkat. Tapi jangan doa itu hanya berfokus pada diri sendiri. Itu namanya tadi apa? Worship the self. Selfie. Agama kita sama. Emangnya kita beragama Kristen? Enggak, agama kita selfie. Worship the self. Kita baca. Sebagai seorang laskar bagi Kristus, Rabi Saul mengatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap apa? Leha-leha, berdiri. Melalui ayat ini kita dapat memahami implikasi dari Yohanes pasal 15. Kita tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi di sini doa kita di dalam keadaan bersiap-siap itulah
yang dikabulkan Tuhan. Bukan untuk doa leha-leha. Tuhan kasih aku rezeki supaya kayak teman-temanku yang lain aku bisa jalan-jalan. Untuk bisa portfolio di Instagram itu sama kayak mereka lagi jalan-jalan ke Paris. Lagi jalan-jalan ke Amerika. Apakah itu doa untuk berdiri? Dan maka sekarang ayat emas kita baca demikian. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal berdiri bersiap di dalam aku dan firmanku tinggal berdiri bersiap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan salah terjemahan, tapi ada makna yang terkikis. Ternyata ajaran ini adalah dalam konteks militer. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau menghadapi satu penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus pun menginginkan murid-muridnya untuk berdiri bersiap. Kita baca Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini Tuhan Yesus sedang mau berdoa di Taman Getsemani. Tinggallah, kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu apa? Meno. Dalam bahasa Yunani, kata tinggal berdiam itu diamoni. Diamoni. Kata dia dalam bahasa Yunani itu melewati, through. Terus moni, berdiri. Jadi setelah berdiri ngapain? Leha-leha, tidur. Tetapi di sini para penulis Alkitab tidak menulis diamoni, tapi nulisnya apa? Moni, berdirinya. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk bersama-sama dengan dia berdiri untuk berjaga-jaga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka duduk, makanya ngantuk. Bukan berdiri bersiap. Mereka tidak paham yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa berdirilah di dalamku. Hatiku sangat sedih. Aku akan menjalani sebuah penganiayaan yang besar bagi diriku. Tapi para murid tetap aja ngantuk. Makanya Rasul Paulus yang mengatakan berdirilah tetap. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Dan dia menggambarkan berdiri seperti tentara yang bersiap. Berdirilah tegap. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan menggunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan kelima, terimalah helm keselamatan, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh yaitu firman Allah. Dan yang ketujuh, ini menarik. Rasul Paulus tidak memberikan pengandaian untuk yang ketujuh ini. Yaitu apa? Doa dan permohonan. Sebenarnya doa dan permohonan ini bisa digambarkan dengan apa? Bisa digambarkan dengan panah dan tombak, yaitu alat perang jarak jauh. Kita doa di sini, terjadi di sana. Tapi kenapa saat itu Rasul Paulus tidak menggambarkan doa sebagai panah atau tombak? Karena waktu itu Rasul Paulus itu menulisnya di mana? Di sebuah penjara. Penjara di Roma. Nah kalau di dalam penjara, maka para penjaga itu menggunakan semua peralatan senjata, tapi ada yang gak dibawa, apa? Panah dan tombak. Maka untuk panah dan tombak ini tidak digambarkan sebagai suatu perumpamaan dari doa itu. Jadi ini kadang-kadang kita kalau menerima satu yang aneh gitu ya, kita harus menelisik. Di mana ayat ini dituliskan? Konteks sejarahnya itu apa? Konteks historisnya itu apa? Konteks historis dari Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam penjara, yang jaga dia nggak bawa panah, maka nggak ditulis panahnya. Jadi inilah focus and follow him. Persenjataan rohani kita yang kita kenakan terus menerus, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan.
sepatu kerelaan memberitakan Injil, berjalan memberitakan Injil, perisai iman, helm keselamatan, pedang roh firman Allah, dan doa dan permohonan yang tak henti-hentinya, berjaga-jaga di dalam doa. Dan ini adalah peralatan perang kita jarak jauh, panah dan tombak. Dan memang demikianlah, doa selalu menjadi hal yang utama bagi alat perang kita. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan pada waktu petang. Dan inilah kita yang selalu ada di dalam kesiapan di dalam Yesus Kristus. Dan 1 Yohanes 4 ayat 16, kesiapan di dalam apa? Kesiapan di dalam kasih. Berdiri bersiaga di dalam kasih. Dan apabila kita berdiri bersiaga di dalam kasih, minta apa saja, doamu akan dikabulkan. Kalau demikian, doa yang berdiri bersiap dalam follow him dan fokus, apakah doanya itu minta rumah baru? Apakah doa yang demikian? Enggak. Doa dalam konteks pelayanan kepada Kristus supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Ya. Nah, ada yang menarik kalau nanti Anda membaca dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang sebelumnya itu Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan aku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal dalam bahasa Yunani itu juga di dalam konteks rumah berdiri. Moni. Jadi artinya kalau nanti kita itu masuk ke dalam kerajaan surga, kita nanti leha-leha? Apakah kita leha-leha? Kita di sorga nanti pun juga bekerja. Ingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja. Jadi kalau kita masuk ke rumah Bapa, apakah nanti kita akan pesta-pesta bersama bidadari, minum wine? Ternyata enggak. Ya. Ternyata berdiri. Sorga tempat bagi kita untuk berdiri di dalam pelayanan. Jadi pelayanan kita kepada Tuhan bekerja dengan cara yang bagaimana? Anda tahu ketika Adam diciptakan, apa yang dilakukan Allah ketika menaruh Adam di Taman Eden itu? Untuk apa? Untuk bekerja, untuk mengusahakannya. Nah, kata bekerja, mengusahakan dalam bahasa Ibrani itu avodah. Dari kata avodah muncul kata Arab ibadah. Worship. Wow. Jadi pekerjaanmu adalah ibadahmu. Anda jadi apa di sini? Jadi dokter. Pekerjaan Anda sebagai dokter menjadi ibadahmu. Anda sebagai apa? Pengusaha. Pekerjaan Anda sebagai pengusaha itu adalah ibadahmu. Adam ditaruh di Taman Eden bukan untuk tidur-tidur tapi untuk mengusahakan. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah ketika Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, dia bekerja dengan sukacita. Dan kemudian kalau Adam itu bekerja dengan berpeluh susah mencari rezekinya itu karena apa? Ketika Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 mengatakan terkutuklah tanah. Dan itulah yang membuat Adam kemudian bekerja harus berpeluh. Tapi sebelumnya kan enggak dikatakan berpeluh. Jadi nanti kita di sorga itu bukan leha-leha duduk-duduk tetapi kita melakukan karya bersama Bapa kita di sorga. Ada amin di sini. Ya agama lain silakan saja. They can believe what they want to believe. Mengatakan di sorga ada kenyamanan. Dan kita pun memiliki konsep yang sama kan. Nanti kalau di sorga ada nyaman di sana. Ada
perjamuan pernikahan anak domba? Iya memang. Tapi apakah akan pesta-pesta terus? No. Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun juga bekerja. Jadi artinya Bapa di surga itu bekerja. Apakah di surga nanti ada puji-pujian? Iya. Tapi apakah puji-pujian terus? Tentu saja tidak. Karya apa yang akan kita kerjakan nanti bersama-sama kita? Ya, kita semuanya masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Kita akan tahu, oh ini kerja yang dimaksud oleh Tuhan. Ada amin di sini? Nah, inilah janji bagi orang-orang yang menang. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan pilar-pilar dalam bait suci Allahku. Anda tahu berdirinya pilar itu? Begini kan? Bukan begini kan? Jadi kita adalah orang-orang yang berdiri di kerajaan surga. Bukan leha-leha. Nah, jadi dengan pemahaman ini kita dapat memahami bersama apa sih yang dimaksud dengan focus and follow him. Fokus kita kepada Kristus, bukan fokus kepada kebutuhan pribadi terus-menerus. Kita cari Tuhan. Kenapa? Supaya suamiku kembali. Kita cari Tuhan supaya apa? Dapat mantu di gereja. Kita cari Tuhan supaya apa? Tokoku rame. Doa yang selalu berfokus kepada egosentris. Dan ini membuat satu agama baru, namanya apa tadi agamanya? Selfie. Worship the self. Jangan sampai kita terjebak di sini. Fokus kita kepada Kristus. Fokus and follow him, dan ini masuk kepada suatu babak baru, yaitu kekristenan adalah relasi yang semakin erat, semakin erat, semakin erat. Kita didewasakan di dalam pengenalan Kristus yang benar. Ada amin di sini? Yesus, betapa ku rindu memujimu Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekat-Mu. Dan ku memujimu Yesus, kudus dan mulia Engkau Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu. Oh Yesus, haleluya, ku puji Kau Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan. Yesus, betapa ku rindu memujimu Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersyukur